Jadi ada sekitar 83% 83%. itu dari Jakarta. Ada anak umur 6 tahun di Jagakarsa yang diperkosa oleh tukang somai. Banyak hal yang juga laki-laki tidak miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jam Istirahat Podcast by Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. Anyway, gue nggak sendirian di sini. Akhirnya my dreams is come true. Because what? Because ada tamu undangan kece yang hadir. Siapa dia? Giving applause for Mrs. Arya Asa, influencer. Halo. Nah, anyway Kak Alia ya, tadi gue sempet stalking Instagram lu ya Kak Alia ya. Lu aktivitas lu banyak banget ya. Dari mulai sebagai digital business enthusiast juga, sebagai Muslim fashion activist juga, terus lu punya banyak kegiatan sosial juga di organisasi. Nah, lu gimana sih ngebagi waktunya, time management tuh gimana sih Kak Alia kalau gitu? Ya, sebenarnya ditambah lagi sekarang lagi kuliah juga. Oh, plus kuliah juga? Iya. Oke. Jadi jam-jam istirahat aku gunakan sebaik-baik mungkin adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan potensi diri. Potensi diri, Ya, satu. jadi biasanya aku gunakan hal-hal yang bermanfaat. Kalau aku lagi suka me time, aku tuh suka banget nonton. Kak Alia, anyway gue mau nanya juga deh. Apa? Kan akhir-akhir ini gue lihat ya di Instagram juga, kalau lu juga aktif juga nih di partai politik ya. Betul. Sebut saja PAN, Partai Iya. Nasional. Kenapa pada akhirnya lu tertarik buat terjun di politik? Kan lu udah nyaman banget nih sama dunia digital bisnis, aktivis sosial yang lu kerjain, organisasi segala macem. Terus lu mencemplungkan diri ke partai politik yang nggak semua orang punya passion ke arah sana. Why? Akhirnya lu choose partai ya untuk mengakomodir kepentingan aku saat ini. Asik. Yes. Jadi ya sebenarnya sih simple aja. DNA itu nggak bakalan hilang ya. DNA itu nggak bakal hilang. Oke. Ya mungkin kadang kita dibentuk itu dari faktor keluarga. Iya nggak sih, make sense dong. Dan aku melihat bahwa ketika aku sedari kecil, ketika mungkin teman-teman yang lain ngerasa bahwa di keluarganya kalau lagi makan ngomongin pasti sesuatu dong di atas meja makan gitu. Ada yang ngomongin tentang gimana kabarmu gini. Kalau di rumahku enggak. Kita tuh selalu ketika kita lagi bareng kita ngomongin isu-isu yang lagi hangat. Contohnya? Ya seumpama gini, kayak seumpama contohnya lagi ada Rusia sama Ukraina. Jadi kita akan ngebahas itu di meja makan. Berat juga ya. Jadi memang itu adalah kebiasaan yang udah dibentuk dari kecil. Orang tua aku ya. Karena memang basically ibu aku hukum, dia pernah dosen juga gitu. Jadi terus udah gitu ayahku juga memang politician juga. Jadi memang kita ngomongin tentang hal-hal yang berbau sama isu dalam negeri, isu luar negeri itu menjadi sebuah kebiasaan gitu. Masuk geopolitik gitu. Geopolitik seperti itu. Jadi ketika kita sudah dewasa ya berimpact sekali bahwa apa yang kita bicarakan di meja makan ya apa juga yang kita bicarakan di dunia politik gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh menurut aku gitu. Mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin merasa bahwa dunia politik kejam dan sebagainya bla 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 bla. Tapi kalau menurut aku punya pandangan sendiri bahwa dunia politik hari ini ataupun sampai kapanpun itu tergantung siapa penggunanya. Gitu. Siapa penggunanya? Iya, siapa yang cara pandang seseorang kan tergantung dari nilai orang sekitarnya kan. Jadi ketika lo merasa bahwa politik itu jahat ya berarti mungkin lo ngeliat orang-orang sekeliling lo yang dengan begitu gitu. Tapi good vibes gitu ya. Iya, jadi kalau gua menganggap bahwa politik itu adalah salah satu jalan mengakomodir gua untuk bagaimana caranya memperjuangkan aspirasi teman-teman semuanya gitu. Jakarta kalau kita tahu rata-rata diisi oleh masyarakat yang heterogen. Betul. Baik dari perantau dan juga orang-orang yang asli Jakarta. Nah, terus gue lihat saat ini di Indonesia gender equality menjadi salah satu permasalahan juga di Indonesia bahkan di Jakarta khususnya. Nah, menurut lu pandangan lu terkait fenomena gender equality kalau kita baik itu cowok atau cewek itu semua sama sebenarnya? Lu melihat itu hal yang bagaimana sih melihat kesetaraan gender ataupun
setiap orang, perempuan pun juga berhak memimpin, baik di tingkat legislatif ataupun di tingkat instansi lainnya. Menurut lo isu gender equality menurut pandangan lo yang berkembang di Jakarta saat ini gimana sih? Jadi gini, kemarin gue sempat nonton film drama gitu. Dia ngomongin tentang ada salah satu perempuan yang dia itu tampilan fisiknya dia merubah dirinya menjadi laki-laki, menjadi seorang raja. Tapi kenyataannya dia adalah seorang perempuan. Nah, dari film itu digambarkan bahwa banyak hal yang juga laki-laki tidak miliki dalam hal isu-isu karakter ya. Seperti yang kita ketahui, perempuan itu punya kasih sayang. Kasih sayang. Iya. Makanya that's why kenapa perempuan itu memiliki rahim. Rahim itu kan dalam bahasa Arab artinya kasih sayang. Iya, that's why rahim, kasih sayang. Karena memang hanya itu yang perempuan miliki lebih besar gitu. Nah, ketika seorang perempuan ataupun pemimpin perempuan yang juga dia dididik, jadi cerita ini adalah seorang perempuan yang memang dari kecil dia tuh dididik layaknya seorang laki-laki karena orang-orang juga taunya dia laki-laki. Gitu. Jadi kalau seandainya kita ngomongin tentang fisik, dia sama aja fisiknya sama laki-laki yang lain karena orang nggak ada yang menyadari bahwa dia sebenarnya perempuan. Tapi orang menganggap bahwa dia laki-laki. Jadi fisik itu bisa kita latih. Tapi yang namanya tadi feeling, kasih sayang itu hanya perempuan yang bisa menguasai. That's why. Jadi kalau seandainya kalau kita ngomongin tentang gender equality tadi, persamaan gender tadi, kita harus ngomongin tentang banyak hal gitu. Kita nggak hanya ngomongin tentang masalah jenis kelamin. Iya nggak? Kalau gender itu bukan masalah jenis kelamin aja, tapi di situ ada pemikirannya, ya kan? Ini daya pikirnya dia seperti apa dan sebagainya. Jadi kalau kita ngomongin tentang equality gender itu bukan hanya kita terpaut pada jenis kelamin dia perempuan ataupun dia laki-laki, tapi bagaimana hak-hak perempuan juga sama dengan hak-hak laki-laki. Siapa yang bilang bahwa perempuan itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa menjadi pemimpin? Padahal seperti yang kita ketahui, kalau kita lihat orang-orang sekitar kita ya, khususnya teman-teman yang sorry to say, yang single parent perempuan, ya, dia kan mengambil peran laki-laki dalam dirinya dia. Apakah dia bisa? Bisa. Bahkan kalau kita lihat teman-teman dari single parent, anak-anaknya tuh jadi semua. Dan bahkan mereka adalah, kalau sorry itu saya merupakan janda-janda kaya sebutannya. Iya nggak sih? Janda-janda kaya. Banyak yang kayak gitu. Karena memang kalau perempuan sudah memiliki yang namanya tanggung jawab, sudah memiliki dikasih peran seperti laki-laki, dia akan bisa melebihi kodratnya. Enggak melebihi kodratnya, tapi maksudnya bisa melebihi, maksudnya bisa maksimal. Tapi kalau secara kodratnya kita tidak bisa merubah itu. Gitu. Karena secara kodrat itu semuanya tetap yang namanya Mas Imam laki-laki harus ada di atas gitu. Tapi secara kodrat perempuan juga memiliki hak-hak tadi. Dan sebenarnya yang persamaan yang tadi harus dibawa ini adalah bagaimana dedikasi perempuan ini, kayak seumpama jam kerja jangan dibedakan. Bagaimana harusnya perempuan yang lagi hamil ataupun cuti melahirkan itu lebih diperbanyak lagi. Iya nggak? Karena ini merupakan hak-hak mereka gitu. Kita bukan ngomongin masalah isu-isu yang ini boleh atau tidak, ini boleh atau tidak. Jangan bahas masalah itu. Tapi lebih kayak kita masalah pakemnya langsung ke inti dari perempuan ini punya hak seperti ini. Perempuan juga punya hak seperti ini, seperti itu. Jadi harus yang namanya gender equality tadi itu bisa mempengaruhi peran perempuan juga lebih maksimal. Bukan lagi perempuan itu terkangkang atau harus terkungkung sama norma-norma yang ada. Tapi perempuan juga bisa menjadikan dirinya juga bisa memiliki peran yang maksimal untuk sekitarnya. Itu yang penting. Bicara tentang hak-hak perempuan ya, aku mau tanya lagi di Jakarta ya. Kalau menurut pandangan lu nih, Kak Alia nih, permasalahan masalah perempuan di Jakarta yang lu tangkap sejauh ini yang saat ini belum terselesaikan tuh apa sih yang lu lihat saat ini? Enggak, kita nggak ngomongin perempuan kan? Ini hak-hak perempuan yang belum terakomodir untuk di daerah Jakarta.
Iya, sebenarnya kan Mas Imam tahu nggak, beberapa bulan terakhir ini ada anak umur 6 tahun di Jagakarsa yang diperkosa oleh tukang somai. Tahu nggak berita? Belum tahu. Belum tahu kan? Dan emang itu nggak happening. Iya. Tapi kasus-kasus yang seperti ini yang kebanyakan itu adalah tidak viral. That's why kenapa? Karena kita juga tidak pernah memviralkan kasus-kasus yang harusnya menyinggung masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang terkena ataupun terdampak gitu ya, karena ada pelecehan seksual dan sebagaimana itu. Jadi di sini adalah yang kita butuhkan cuma satu sebenarnya, kesadaran. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, balik lagi, sebenarnya banyak hal yang di sekitaran kita gitu ya, teman-teman yang sebenarnya tidak masih kurangnya kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran menyuarakan pendapat. Nah, jadi hak-hak itu yang harusnya sebenarnya dipenuhi. Bagaimana ketika seorang korban gitu ya tiba-tiba datang ke kantor polisi ataupun instansi yang terkait gitu ya, bagaimana instansi terkait itu mengakomodir yang tadi keluh kesahnya si korban-korban tersebut. Karena permasalahan yang terjadi adalah korban ini dia ini menjadi korban bukan hanya psikis sendiri, tapi dia juga membawa psikis terhadap orang-orang sekitarnya. Katakan saja ada orang tuanya, ada adiknya, ada kakaknya, keluarga inti, bahkan sampai dengan tetangga ataupun orang-orang yang memang juga memiliki kesamaan. Itu kan bisa menjadi psikologis. Jadi menurut aku ini adalah sesuatu hal yang aku pikir bahwa ini adalah kesadaran bersama gitu. Jadi bagaimana instansi-instansi terkait ini bisa mengakomodir tadi hak-hak suaranya si perempuan-perempuan korban tadi, bagaimana dia bisa juga mengakses sampai mana, sejauh mana si pelaku sudah sampai mana dan bagaimana gitu. Dan memang kan sekarang Undang-Undang PKS yang juga alhamdulillah sudah diresmikan pada 12 April kemarin. Yes, 2022. Jadi ini adalah merupakan salah satu awal langkah pertama yang memang harus diapresiasi kepada pemerintah juga, bagaimana perannya juga sudah berusaha maksimal juga bagaimana untuk mengakomodir tadi dalam bentuk undang-undang. Nah, jadi menurut aku pribadi, keresahan-keresahan hari ini, Jakarta adalah merupakan ibu kota dan ternyata coba dicek datanya, merupakan kota terbesar yang ada kekerasan perempuan. Itu dari Komnas HAM tuh datanya, iya. Bisa dilihat ya. Jadi ada sekitar 83% 83%. itu dari Jakarta. Nah, ini pertanyaannya gini, kenapa Jakarta menjadi yang terbesar? Apakah memang karena orang-orang Jakarta yang memiliki kesadaran untuk mempunyai hak-hak tadi untuk diungkapkan, ya nggak? Atau memang atau memang Jakarta memang terlalu pluralnya sehingga kejadian itu ada di kota-kota besar? Kan pertanyaannya itu. Nah, itu aku belum dapat datanya nih. Iya. Jadi harus dicek dulu. Jadi itu apakah kota-kota besar kota Jakarta ini memiliki kesadaran penuh dibandingkan dengan kota-kota lainnya? Mungkin kalau kota-kota lain coba kebayang nggak yang biasanya punya jam malam. Kalau kita seumpama ke daerah Jawa Timur gitu ya. Kita udah di jam 9 malam itu udah pada kosong. Kita ngomongin tentang desa ya, gitu. Kalau di sini kan kita nggak ada desa. Di gang-gang RT RW apakah masih kosong? Enggak, masih ada banyak orang-orang gitu. Iya enggak? Nah, itu ada dan kenapa kok akhirnya orang-orang daerah ini mereka tuh sulit untuk berbicara heart to heart terhadap kekerasan yang mereka alami. Dan ini terjadi bahkan di public transportation. Betul, dan maksudnya mereka pun sulit mengeluarkan statement, entah itu ke keluarganya, entah itu orang terdekat,
Beda halnya dengan orang Jakarta yang memang orang-orang kalau gue ngerasa dilecehkan, ya gue langsung ngomong. Dan gue langsung, gitu ya? Ya gue langsung bisa ke instansi terkait untuk berkeluh untuk langsung menyampaikan gitu. Tapi kalau di kota-kota yang tadi ini, apakah mereka berani speak up seperti orang-orang di Jakarta? Kan belum tentu. Jadi kita harus melihat itu menjadi sebuah data yang apa di balik itu semua. Kenapa Jakarta yang paling besar? Dan kenapa isu-isu kekerasan seksual ini rame kalau viral? Kalau nggak viral dia nggak akan rame dan ditindaklanjuti oleh dan pihak berwajib. sebenarnya pertanyaannya bukan rame karena viral dan sebagainya. Gitu kayak kan, contohnya si Gofar ya. Kayak contohnya gini, kayak yang tadi aku sebutkan, anak umur 6 tahun yang diperkosa sama tukang somai, apakah viral? Enggak Viral bahkan ya. Enggak. Apa karena mereka orang miskin atau mereka yang tidak memiliki akses untuk memviralkan? Kan kita juga nggak tahu. Jadi sebenarnya itu adalah tugas bersama kita. Jadi sebenarnya di sini kita ngomongin tentang gender equality, kekerasan pada perempuan dan sebagaimana macamnya, segala macam. Yang harus kita ketahui bersama adalah ini adalah tugas bersama kita, bukan hanya perorangan korban ataupun pelaku ataupun keluarga korban, tapi kita semua. Jadi kita harus punya kesadaran bagaimana caranya untuk meminimalisir yang namanya apapun bentuk kekerasan. Ya sekarang jangankan bentuk kekerasan rumah tangga, sekarang kekerasan dalam pacaran aja banyak banget. Ya sebenarnya dunia hari ini bukan hari ini terjadi, bahkan mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu mungkin sudah ada kejadian. Tapi nggak terpublish. Cuman tidak terpublish. Karena adanya peran dunia digital hari ini, kita jadinya akhirnya lebih paham dan lebih tahu sebenarnya perkembangan terupdate. Mau di daerah Papua, ya kan, kita bisa mengakses itu semua. Beda halnya sama 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Nah bicara mitigasi nih, gue mau ngomong mitigasi. Terus mitigasi yang perlu kita lakukan ya sebagai insan atau individu atau dari pendapat lu ya, bagaimana? Apakah pendidikan karakter di sekolah, SD atau TK menjadi salah satu mitigasi untuk mengurangi masalah pelecehan seksual atau bagaimana? Kalau kita ngomongin tentang ketahanan nasional yang lebih besar lingkupnya, pasti kita ngomongin tentang ketahanan keluarga. Karena itu adalah yang paling terkecil ruang lingkupnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang ketahanan keluarga itu, di situ ada siapa? Ada peran ayah, ada peran ibu. Jadi kedua peran ini yang harusnya mengisi dan memiliki ilmu yang bisa diadaptif oleh si anak-anak tadi. Ya nggak? Rata-rata karakter building dari seorang anak itu dibentuk atas dasar lingkungan sekitarnya. Ya, jadi kita tidak bisa membentuk karakter Mas Imam yang saat ini karena terinfluence gara-gara gue nggak, karena mungkin dulunya Mas Imam ngerasa bahwa adanya kesamaan pemahaman keluarga aku sama keluarganya Mas Imam, dan akhirnya ketika kita sudah dewasa kita ngerasa, oh iya gue sepemikiran sama lu. Cocok dong kita. Iya. Iya nggak? Iya kan? Jadi kayak itu semuanya itu pemikiran itu memang secara tidak langsung adalah dibangun dari keluarga sendiri. Dari keluarga. Nah, ketika ibu dan ayah ini tidak memiliki peran, ya akhirnya mereka menyerahkan semuanya kepada guru. Ya, sebagai madrasah pendidikan lah untuk si anak ini. Padahal aku belajar banyak hal, sesuatu yang tidak aku pelajari di sekolah karena orang tua. Oh ya? Banyak hal. Kayak seumpama gini contohnya. Emang dikasih tahuin dari SD bahwa kamu membedakan virus sama membedakan kamu kalau lagi kena penyakit bakteri apa? Emang dari SD atau SMP atau SMA diajarin biologi? Enggak Pernah kan? Teman-teman mungkin. Nah, saya diajarkan itu dari ibu saya. That's why, jadi itu yang aku ngerasa banget impactnya bahwa seorang ibu ini memiliki peranan yang luar biasa sekali untuk anaknya. Apalagi khususnya dalam hal pendidikan. Jadi makanya sebenarnya tugas aku nih, tugas perempuan-perempuan yang lain adalah bagaimana caranya mencerdaskan perempuan-perempuan lain.
mencerdaskan perempuan-perempuan lain dan mencerdaskan anak bangsa se-Indonesia. Iya. Anjay. Karena kalau seandainya ibunya aja cerdas, pasti anak-anaknya juga pasti akan cerdas. Bagaimana caranya dari anak yang baik ini tumbuh menjadi dewasa yang baik juga? Gitu. Karena menurut aku pribadi, pencapaian semua orang itu kan berbeda-beda pada akhirnya. Betul. Tapi mereka punya start yang sama. Ya, dari kandungan semua punya facility yang sama gitu. Jadi menurut aku tidak ada yang bisa membeda-bedakan seseorang dengan seseorang yang lain kecuali karakternya. Jadi hiduplah dengan karakter yang baik dan bagaimana caranya untuk bisa menginspirasi banyak orang. Anak kecil itu, pembentukan karakter itu harus dimulai dari sebelum umur 7 tahun. Sebelum umur 7 Iya. tahun. Jadi disiplinnya, kejujurannya, kepemimpinan, enggak, lebih ke gaya hidup. Gaya hidup. Kayak seumpama time scheduling segala macam, kedisiplin ya. Disiplin, berkata jujur dan segala macam itu harus dibangun dari umur 6 tahun. 6 tahun. Kenapa tuh, Kak? Karena memang itu adalah anak itu sudah akan tertanam. Jadi kalau setelah nanti dia udah dewasa, dia akan merefleksikan bahwa ke 6 tahun tadi, oh gue harus berkata jujur, gue harus punya tanggung jawab, gue harus disiplin. Karena itu pembentukan karakter yang utama yang harus dimiliki anak. Jadi kalau seandainya anak nih dari kecil, ya memang harus dituntut. Jadi kayak seumpama dia tuh harus diajarkan hal-hal yang memang nanti akhirnya menjadi rutinitas gitu. Kayak aku nih contohnya, aku dari kecil sudah diajarkan nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jadi akhirnya tertanam di dalam otak. Ketika aku nanti dewasa dan ketika aku mengalami krisis identity, ini kayak bahasa psikologi banget ya gue. Abis krisis identity, quarter krisis lagi. Iya. Jadi kayak abis krisis identity itu kan ketika SMA ya, SMA, kuliah itu mulai krisis identity dan segala macam. Akhirnya pembentukan karakter yang udah ditanamkan dari sebelumnya itu akhirnya kembali lagi gitu. Jadi itu yang akhirnya mendesire, oh lo nggak boleh begini, oh lo nggak boleh gitu. Kesenangan itu kan membuat kita jadi makin masalah, iya kan? Makanya ketika kita punya masalah, yang harus kita ketahui adalah bagaimana caranya kita itu merefleksikan diri kita gitu, supaya kita tidak terjebak dalam masalah tadi. Oke, siap ya? Are you ready? Insya Allah. Oke, and 3, 2, 1. Kim So Hyun atau Ji Chang Wook? Ji Chang Wook, maaf ya Kim So Hyun. Oke, Ji Chang Wook atau Lee Jun Ho? Lee Jun Ho. Lee Jun Ho. Iya. Yakin? Yakin. Abisnya lucu gitu dia. Ajusi. Iya. Lee Jun Ho atau Lee Min Ho? Lee Jun Ho. Lee Min Ho udah masa lalu. Maaf ya Lee Min Ho. Last, Lee Jun Ho atau Jungkook? Ya Jungkook lah. Jungkook. Apa per you? Jadi belibet I purple you. I purple you. Opa. Opa, sarang. Sarang. Iya, nggak kerasa udah hampir 30 menit lebih. Udah lebih. Lebih ya. Kali udah menemani kita di Jam Istirahat Podcast by Fraksipan DPRD DKI Jakarta. Hope you are the best. Dan before kalian, thank you so much for attending at Jam Istirahat Podcast. Sekali lagi gue selaku podcaster mengucapkan terima kasih kalian. With my pleasure, thank you juga. Ada lagi pesan-pesan terakhir? Pesan-pesan terakhir mau ngapain ya, Say? Iya. Tips terakhir atau konklusi terakhir dari lu? Iya, hidup ini cuma sekali, jadi gunakanlah sebaik-baiknya.